Dalam kehidupan ini, seringkali kita dihadapkan pada godaan yang menguji prinsip dan moral kita. Salah satu situasi yang paling berbahaya adalah ketika kita merasa tertarik pada seseorang yang sudah menjadi milik orang lain, terutama seorang istri. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa tindakan kecil, seperti memberikan perhatian khusus atau terlalu akrab bisa menimbulkan masalah besar dalam kehidupan rumah tangga orang lain. Hal ini bukan hanya soal moral, tetapi juga soal harga diri dan tanggung jawab sosial kita. Mengganggu hubungan orang lain, apalagi rumah tangga, adalah tindakan yang dapat membawa konsekuensi serius, baik secara sosial, hukum, maupun emosional. Untuk itu, kita harus berhati-hati agar tidak tergelincir dalam tindakan yang salah. Pada kesempatan ini, mari kita bahas 10 trik yang sangat berbahaya dan tidak boleh diberikan kepada istri orang. Kita akan mulai dari trik pertama dan kedua. Trik 1, memberikan perhatian yang berlebihan. Memberikan perhatian pada orang lain adalah hal yang lumrah. Namun, ketika perhatian itu terlalu intens atau berlebihan, apalagi kepada istri orang, maka itu bisa menjadi masalah besar. Contohnya, kamu terus-menerus mengirim pesan seperti, "Sudah makan belum?" Atau "Kamu kelihatan cantik hari ini." Mungkin bagi kamu ini hanya bentuk perhatian biasa, tapi bagi wanita tersebut perhatian ini bisa berarti lebih. Apalagi jika perhatian ini diberikan secara konsisten, lama-lama dia bisa merasa bahwa kamu lebih peduli dibandingkan suaminya. Situasi seperti ini sangat berbahaya, karena bisa menciptakan kenyamanan yang salah dan bahkan menimbulkan ketergantungan emosional. Wanita tersebut mungkin merasa bahwa kamu adalah sosok yang lebih memahami dirinya dibandingkan suaminya, padahal kamu hanya menciptakan ilusi perhatian. Ingat, perhatian berlebihan ini tidak hanya merusak hubungan rumah tangga orang lain, tetapi juga bisa mencoreng reputasimu. Orang-orang di sekitarmu akan melihatmu sebagai seseorang yang tidak menghormati batasan, dan ini bisa berdampak buruk pada kehidupan sosialmu. Trik 2, memanfaatkan masalah rumah tangga. Setiap pasangan pasti menghadapi masalah dalam rumah tangga mereka. Namun memanfaatkan momen seperti ini untuk mendekati istri orang adalah tindakan yang sangat tidak bermoral. Misalnya, ketika dia bercerita bahwa suaminya sedang sibuk atau mereka baru saja bertengkar, kamu menggunakan kesempatan itu untuk tampil sebagai penyelamat. Kamu mulai mengatakan hal-hal seperti "Kalau aku jadi suamimu, aku nggak akan seperti itu. Atau kamu pantas dapat yang lebih baik." Ucapan seperti ini mungkin terlihat simpati di permukaan, tapi sebenarnya kamu sedang mencoba merusak kepercayaan wanita tersebut terhadap suaminya. Lebih parah lagi, wanita tersebut bisa merasa bahwa kamu adalah solusi dari masalah yang dia hadapi, yang akhirnya membuatnya tergoda untuk berpaling. Sebagai pria yang dewasa dan bertanggung jawab, seharusnya kamu tidak memanfaatkan kelemahan atau momen rentannya untuk keuntungan pribadi. Justru jika kamu benar-benar peduli, kamu harus mendorongnya untuk mencari solusi yang baik bersama suaminya, bukan mencoba masuk ke dalam celah tersebut. Trik 3, menawarkan hadiah atau bantuan dengan maksud terselubung. Banyak orang menggunakan trik ini untuk mendekati istri orang dengan cara yang terlihat baik. Misalnya kamu memberikan hadiah kecil seperti makanan, barang yang dia sukai, atau bahkan menawarkan bantuan finansial ketika dia sedang menghadapi kesulitan. Awalnya, ini mungkin terlihat seperti sikap dermawan atau peduli, tetapi jika dilakukan dengan niat tertentu, ini adalah bentuk manipulasi. Wanita tersebut mungkin merasa terhutang budi, dan hal ini bisa menciptakan ikatan emosional yang tidak sehat. Apalagi jika kamu sengaja memberikan bantuan saat suaminya tidak mampu memberikan hal yang sama. Ini bisa membuatnya merasa bahwa kamu adalah sosok yang lebih baik. Tindakan seperti ini tidak hanya menciptakan perasaan bersalah pada wanita tersebut, tetapi juga bisa menghancurkan rasa percaya dirinya terhadap pasangannya. Ingat, memberi bantuan atau hadiah kepada istri orang tanpa alasan yang tulus hanya akan menciptakan konflik dan merusak hubungan rumah tangganya. Trik 4. Menciptakan kesempatan untuk bertemu secara pribadi. Salah satu trik berbahaya lainnya adalah dengan sengaja menciptakan momen untuk bertemu secara pribadi dengan istri orang. Contohnya, kamu mengatur pertemuan tidak sengaja di tempat yang sering dia kunjungi, atau menawarkan untuk menemaninya ke suatu tempat dengan alasan membantu. Bertemu dalam situasi pribadi ini bisa membuka peluang untuk membangun kedekatan. Yang lebih dari sekadar teman, wanita tersebut mungkin tidak menyadari niat tersembunyimu, tetapi situasi seperti ini dapat membuatnya merasa nyaman karena adanya perhatian khusus. Lebih buruk lagi, jika momen ini terus berulang, dia bisa mulai membandingkanmu dengan suaminya, yang dapat memperburuk hubungan mereka. Sebagai pria yang bermartabat, kamu seharusnya menghindari situasi seperti ini dan menjaga jarak dengan istri orang. Menciptakan kesempatan untuk bertemu secara pribadi hanya akan membawa kerugian
bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk dirimu sendiri. Trik 5. Menggunakan humor untuk membuatnya merasa spesial. Humor seringkali menjadi cara yang efektif untuk mencairkan suasana dan mendekatkan diri dengan orang lain. Namun, jika kamu sengaja menggunakan humor untuk membuat istri orang merasa spesial, ini adalah trik yang berbahaya. Contohnya, kamu sering melontarkan candaan yang terkesan, menggoda atau mengatakan sesuatu seperti, "Kamu kok bisa ya tetap cantik meskipun udah jadi ibu rumah tangga? Suamimu beruntung banget." Awalnya, ini mungkin hanya terdengar seperti pujian ringan, tapi jika terus dilakukan, hal ini bisa membuat wanita tersebut merasa dihargai secara emosional lebih dari yang dia rasakan dalam rumah tangganya. Lebih buruk lagi, humor semacam ini seringkali digunakan untuk menyisipkan pujian yang sebenarnya adalah bentuk rayuan terselubung. Wanita tersebut mungkin mulai menikmati perhatian ini dan merasa bahwa kamu memberikan sesuatu yang tidak dia dapatkan dari suaminya. Humor yang digunakan secara manipulatif ini bukan hanya merusak hubungan rumah tangga orang lain, tetapi juga mencerminkan ketidakdewasaan dan kurangnya penghormatanmu terhadap batasan moral. Trik 6. Menciptakan koneksi emosional lewat obrolan mendalam. Salah satu trik yang sering digunakan untuk mendekati istri orang adalah dengan menciptakan koneksi emosional melalui obrolan yang mendalam. Kamu mulai membuka topik-topik pribadi, seperti mimpi, harapan, atau bahkan perasaan terdalamnya. Misalnya, kamu bertanya, "Apa sih yang selama ini bikin kamu merasa nggak bahagia?" Atau kalau kamu bisa mengubah satu hal dalam hidupmu, apa itu? Pertanyaan seperti ini bisa membuat wanita tersebut merasa nyaman untuk membuka diri dan menceritakan hal-hal yang bahkan mungkin tidak dia bagi dengan suaminya. Hal ini berbahaya karena ketika wanita merasa bahwa kamu adalah seseorang yang memahami dirinya lebih baik, dia bisa mulai membangun ketergantungan emosional. Lebih buruk lagi, hubungan emosional semacam ini bisa berkembang menjadi perasaan cinta. Meskipun awalnya hanya sekadar curhat, sebagai pria yang dewasa, kamu harus tahu kapan harus menarik batas. Jangan pernah menggunakan obrolan mendalam sebagai cara untuk mendekati istri orang, karena ini bukan hanya salah secara moral, tetapi juga sangat tidak adil bagi dirinya dan keluarganya. Trik 7. Membandingkan dirimu dengan suaminya. Membandingkan dirimu dengan suaminya adalah trik manipulatif yang sering digunakan untuk menarik perhatian istri orang. Kamu mungkin secara halus mengatakan sesuatu seperti, "Kalau aku jadi suamimu, aku nggak akan pernah membiarkan kamu merasa sedih." Atau, "Suamimu nggak sadar ya punya istri sebaik kamu." Kalimat-kalimat seperti ini mungkin terlihat seperti perhatian, tetapi sebenarnya kamu sedang merendahkan suaminya untuk mengangkat dirimu. Perbandingan ini bisa membuat wanita tersebut merasa bahwa kamu lebih memahami dan lebih peduli dibandingkan suaminya, yang pada akhirnya menciptakan perasaan tidak puas terhadap pernikahannya sendiri. Namun tindakan ini tidak hanya salah secara moral, tetapi juga merusak kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan rumah tangga orang lain. Ingat, tindakan seperti ini tidak menunjukkan kekuatanmu sebagai pria, melainkan kelemahanmu yang mencoba mencari keuntungan dari kekurangan orang lain. Trik 8. Menciptakan ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari. Trik berbahaya lainnya adalah menciptakan ketergantungan melalui aktivitas sehari-hari. Kamu mungkin sering menawarkan bantuan yang sebenarnya tidak diperlukan, seperti menjemput anak-anaknya, membantunya belanja, atau bahkan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Hal ini membuatnya merasa bahwa kehadiranmu memberikan kenyamanan dan kemudahan yang mungkin tidak selalu dia dapatkan dari suaminya. Semakin sering dia bergantung padamu, semakin besar peluang hubungan ini menjadi lebih dari sekadar bantuan. Wanita tersebut bisa mulai melihatmu sebagai sosok yang selalu hadir saat dia membutuhkan, yang dapat mengaburkan batasan antara teman dan seseorang yang lebih dari itu. Ingat, menciptakan ketergantungan bukanlah bentuk kebaikan, melainkan cara untuk memanipulasi situasi demi keuntungan pribadi. Sebagai pria yang bertanggung jawab, kamu harus menghormati batasan dan menjaga dirimu dari tindakan yang bisa merusak kehidupan rumah tangga orang lain. Trik 9. Menggunakan media sosial untuk membangun kedekatan. Media sosial sering menjadi alat yang digunakan untuk mendekati seseorang secara diam-diam. Kamu mungkin mulai dengan memberikan like di setiap postingannya, memberikan komentar yang selalu mendukung, atau bahkan mengirim pesan pribadi yang terlihat biasa saja. Namun, jika ini dilakukan secara konsisten, wanita tersebut bisa merasa bahwa kamu memberikan perhatian lebih dibandingkan suaminya. Apalagi jika kamu sengaja memulai obrolan lewat media sosial pada waktu-waktu tertentu, seperti malam hari ketika dia sedang merasa sendiri atau bosan. Interaksi seperti ini, meskipun terlihat kecil, bisa menjadi pintu masuk untuk membangun hubungan yang lebih dalam
tanpa disadari oleh pasangan atau orang lain. Menggunakan media sosial untuk mendekati istri orang adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, dan hal ini hanya akan menciptakan ketegangan, serta merusak kepercayaan dalam rumah tangga mereka. Trik 10, berusaha menjadi orang yang selalu ada. Trik terakhir, dan mungkin yang paling berbahaya, adalah berusaha menjadi orang yang selalu ada untuk istri orang lain. Kamu mulai menciptakan citra bahwa dirimu adalah sosok yang paling peduli, paling memahami, dan selalu siap membantu kapan saja. Misalnya ketika dia menghadapi masalah kecil, kamu langsung menawarkan solusi, atau ketika dia merasa sedih, kamu menjadi tempat curhat yang selalu mendengarkan. Ini mungkin terlihat seperti bentuk kebaikan, tetapi sebenarnya, kamu sedang mengambil peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab suaminya. Hal ini bisa membuat wanita tersebut merasa bahwa kamu adalah pilihan yang lebih baik daripada pasangannya, yang pada akhirnya memicu konflik dalam rumah tangganya. Tindakan semacam ini tidak hanya merusak hubungan mereka, tetapi juga membawamu ke dalam situasi yang rumit dan penuh risiko. Penutup, semua trik yang telah dibahas di atas adalah bentuk manipulasi yang harus dihindari, terutama ketika melibatkan istri orang. Mengganggu rumah tangga orang lain bukan hanya salah secara moral, tetapi juga dapat membawa dampak buruk bagi semua pihak yang terlibat, termasuk dirimu sendiri. Sebagai pria yang bermartabat, kita harus tahu batas dan menghormati hubungan orang lain. Ingatlah, menghormati batasan bukan hanya soal menjaga moral, tetapi juga menunjukkan kedewasaan dan rasa tanggung jawab. Biarkan rumah tangga orang lain tetap utuh, dan fokuslah untuk membangun hubungan yang sehat, jujur, dan bermakna dengan seseorang yang benar-benar tersedia untukmu. Dengan demikian, kamu akan menjadi pribadi yang dihormati, bukan hanya oleh orang lain, tetapi juga oleh dirimu sendiri.